Mari kita semakin rendah hati supaya dicinta oleh Tuhan. Kalau dikasih, kita nggak perlu berbuat sesuatu. Nothing you do or don't do, tidak ada yang Anda bisa lakukan atau tidak lakukan yang bisa membuat dia mengasihimu lebih atau kurang. Kasih sih sudah diberi. Tapi supaya Tuhan itu mencintai kita. Cinta artinya, wah, seperti jadi favoritnya Tuhan gitu. Itu harus orang rendah hati. Orang rendah hati itu favoritnya Bapak. Firman itu yang sampai ke setiap hati. Sembunyikan hamba-hambamu di balik salib Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Betul-betul ini adalah hari yang sangat istimewa di saat teduh bersama. Karena nuansanya dan Natal. Ini Merry Almost Christmas. Kita hampir sekali merayakan Natal. Tetapi di Indonesia ini hari Ibu. Kita merayakan Mama. Jadi ini adalah hari yang sangat istimewa. Saya percaya pedang bermata dua akan kena ke semua orang. Baik pria maupun wanita, khususnya perempuan juga akan diberkati hari ini. Langsung kita buka firman Tuhan, belajar dari dua wanita yang luar biasa, Maria dan Elizabeth, yaitu di Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-39 sampai 45. Beri judul Hikmat dari Maria dan Elizabeth. Dua wanita ini luar biasa. Yang satu adalah ibu Yesus kita tahu, yang satu adalah tantenya. Yesus secara manusia punya mama, tapi nggak punya papa. Karena Yesus tidak lahir dari sperma laki-laki. Tapi Roh Kudus yang menaungi kandungan Maria. Nah, Elizabeth ini adalah tante jauhnya. Karena Maria dan Elizabeth, keduanya adalah sanak saudara. Yang satu jauh lebih tua tentunya, Elizabeth. Maria itu masih muda. Ya, sejarah juga, ahli teologi juga mengatakan seharusnya usianya masih belasan. Karena zaman dulu kan orang menikahnya masih muda. Zaman sekarang tambah hari tambah tua. Nah, di hari ini, hari istimewa ini, kita akan bicara seputar pesan-pesan yang sudah kenatalan. Tapi mari kita belajar firman ya. Lalu nanti di penghujung daripada acara ini, kita juga doakan wanita. Kita doakan mama. Kalau Anda tidak punya ibu, Anda bisa doakan tantenya kan. Kalau Anda sudah menikah, bisa doakan istri, anak daripada mama daripada putra-putri Anda. Saya yakin hari ini hari yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan di Hari Ibu Indonesia. Maria dan Elizabeth kita pelajari ya. Ini untuk laki maupun perempuan ya, ini nggak hanya untuk wanita. Ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Katakan amin dulu. Ayat 45 cukup jelaskan, kalau kita percaya, janji Tuhan akan terlaksana. Ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Maria yang berangkat bukan Elizabeth, padahal Elizabeth kalah kasta kalau di hadapan Allah ya. Karena pemilihan Allah jatuh pada rahim Maria untuk melahirkan Yesus Kristus, Mesias, Putra Allah. Tetapi Maria nggak begini loh ya. God favors me. Atau kan Allah itu ada di pihakku. Aku ini adalah ibu Tuhannya seluruh dunia. Ya Elizabeth lah yang datang ke saya. Ngapain saya datang ke dia? Maria itu nggak mentang-mentang, makanya Allah itu memilih dia. Dia rendah hati. Maria yang butuh, Maria itu dapat bocoran dari malaikat Gabriel. Pada waktu mendapatkan penampakan atau kunjungan ilahi, malaikat itu ada singgung soal sanak saudaranya. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kalau kita tarik naik ke atas sedikit berapa ayat, khususnya tepatnya di ayat 36, nggak usah kita buka. Itulah perkataan Gabriel yang saya bacakan tadi ayatnya.
Itu loh sanak saudaramu. Dia lagi hamil sekarang, hamil tua. Bukan hanya dia tua, lalu hamil karena dia mandul. Tetapi dia juga hamil tua, ini sudah bulan ke-6 nih. Ketika sekarang kandunganmu dinaungi Roh Kudus, dia 3 bulan lagi melahirkan. Dia tahu itu, Maria langsung berangkat. Padahal jauh loh. Jarak yang ditempuh kurang lebih 100 kilometeran. Karena sebuah kota di Yehuda, tepatnya kota pegunungan, ini bisa jadi Hebron. Dari mana Maria berada, yaitu di daerah Galilea, utara Israel, turun ke Hebron, jauh di bawah. Saya itu kira-kira 100 kilometer jikalau bukan 100 mil. Itu jauh. Tapi Maria tempuh. You want to know why? Mau tahu kenapa? Dia nggak sembarang untuk mencari penghiburan. Maria itu tentunya sempat kebingungan. Masa akulah hamil sedangkan masih perawan? Mungkin satu-satunya yang bisa memahami aku dalam situasi seperti ini adalah sanakku. Karena dia disebut mandul. Dia pasti memahami apa yang sedang kulalui. Tuhan tuh nggak pernah membiarkan kita sendiri dalam pergumulan kita. Jangan pernah merasa sendirian. Stres kita itu jangan dipercayai. Aku satu-satunya orang paling malang. Nggak ada orang yang mengerti perasaanku. Enggak juga. Setiap orang punya masalah itu pasti ada kembarannya di dunia. Masalah kita itu nggak seberapa. Semua saudara seiman kita mengalami sosok kurang lebih sama. Please jangan merasa sendiri. Please jangan sampai jatuh depresi. Ya. Dan jangan juga bunuh diri. Tuhan itu bukan hanya memberi kita teman di masa-masa nyaman, Tuhan juga memberi kita kawan di masa susah. Asal jangan cari teman di tempat yang salah. Nanti malah jatuh ke tangan orang yang menyesatkan, atau orang yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan gak pernah membiarkan sendirian. Tapi Maria sebenarnya berhak loh sebagai ibunya Tuhan. Sana Elizabeth ke sini. Tapi enggak tuh. Dia tahu diri. Dia tahu kalau dia yang butuh, dia yang datang. Dia yang muda, makanya dia yang pergi. Bukan Elizabeth yang sudah berusia. Jarak Hebron dari Galilea pun dia tempuh. Nggak apa-apa. Lalu dia jalan ke sana. Poin pertama yang kita bisa pelajari dari Maria adalah tidak mentang-mentang setelah diangkat oleh Tuhan. Saya ajari pada keluarga Saat Teduh untuk kita itu nggak sok-sokan jadi orang. Jangan pernah ya, kalau kita sudah diberikan kedudukan, atau diberikan harta benda, posisi, atau penghargaan, atau gelar titelnya, wah panjang di belakang namanya. Jadi orang, Tuhan suka kita itu sederhana. Nggak boleh kita itu mentang-mentang setelah diangkat oleh Tuhan. Ya. Saya selalu diingatkan sama Roh Kudus, sampai kapanpun juga saya tidak boleh berubah, kecuali sifat buruk saya yang harus diubah. Tapi yang lain-lainnya nggak usah berubah. Kita jadi apa adanya aja sama Roh Kudus. Di hadapan manusia juga kita nggak usah merasa seperti orang besar. Nah biasanya orang yang minder itu kalau diangkat jadi sombong sekali. Karena itu minder juga harus selesaikan. Katakan pada dirimu sendiri, aku ini bukan apa-apa di luar Kristus. Dan kalau sekarang aku nggak punya apa-apa, aku nggak usah minder sama orang yang punya segala sesuatu, asal aku punya Kristus. Lihat ya, kalau kita itu moderat di tengah hati kita di sana, diangkat kita nggak akan jatuh, diturunkan kita tidak akan mengeluh. Jadi orang itu rendah hati aja apa adanya di hadapan Tuhan. Tidak mentang-mentang setelah diangkat oleh Tuhan. Jadi kita harus pahami ini dari sisi Maria dulu ya hikmatnya ya. Kenapa orang ini sangat-sangat dipilih oleh Tuhan. Bahkan menjadi ibu juru selamat kita. Karena Tuhan Yesus harus dilahirkan dalam didikan dan rumah tangga yang tidak mentang-mentang. Karena Yesus harus menjadi juru selamat umat manusia. Juru selamat rakyat. Rakyat jelata. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan kita juga harus punya hati yang demikian. Dan Tuhan tidak suka orang yang sombong. Tuhan menentang orang yang angkuh. Pelajaran dari Maria adalah kerendahan hatinya. Her humility, kerendahan hati Maria itu one of a kind. Bisa-bisa saya katakan, saya berani konklusi begini, kalau di perjanjian lama paling lemah lembut rendah hati itu Musa, di perjanjian baru itu Maria. She's so humble. Wow, orang ini kalau melahirkan, coba bayangkan kalau ibunya jenderal aja. Mana mau ngalah sama orang biasa. Ibunya Perdana Menteri, ini ibunya Tuhan. Secara manusia sih, Yesus itu kan Allah.
tapi dilahirkan dari seorang perawan untuk menjadi manusia, agar menebus dosa kita. Tapi gimana pun juga kan nama-namanya Maria juga keciprat berkat. Karena yang namanya Yesus pernah melalui kandungannya, pernah dalam didikannya, dalam pengasuhannya umur 12, ingat Tuhan Yesus itu tertinggal di bait Allah. Maria yang ambil kembali, Maria yang berkata, kenapa sih nak, kamu kok gak beritahu sama papa sama mama, kamu ada di sini. Yusuf Maria sampai kalut mereka, di mana ini putra titipan ilahi. Ya, coba bayangkan. Coba bandingkan begini, jikalau kita itu pernah didik anak les kita buka les-lesan gitu ya, anak les kita nanti berikutnya jadi presiden sebuah negara. Bukannya kita kan bangga sama tetangga itu anak lesku dulu. Waktu dia SD dulu itu belajar matematika dari saya, atau belajar bahasa Inggris dari aku. Pasti kita mau kredit lah, kita mau glory. Maria nggak begitu. Dia datang itu apa adanya. Dia nggak SMS dulu beritahu, ibunya Tuhan mau mampir ya. Buktinya Elizabeth waktu menerima dia, terkejut, tidak ada peringatan lebih dulu. Memang zaman dulu belum ada texting sih, belum ada yang namanya teknologi. Tapi minimal kan zaman dulu juga ada postman, juga ada tukang posnya. Ya, buktinya Paulus bisa kirimkan surat ke Galatia. Zaman-zaman itu, zaman-zaman Yesus, itu adalah, pasti bisalah sampai pesan ke sana. Tapi Maria datang gitu aja. Dia nggak mengharapkan protokol atau karpet merah. Ini orang luar biasa loh, nggak mentang-mentang dia. Pesan Tuhan di Christmas dan di hari Ibu ini, mari kita semakin rendah hati, supaya dicinta oleh Tuhan. Kalau dikasih, kita nggak perlu berbuat sesuatu. Nothing you do or don't do, tidak ada yang Anda bisa lakukan atau tidak lakukan yang bisa membuat dia mengasihimu lebih atau kurang. Kasih sih sudah diberi. Tapi supaya Tuhan itu mencintai kita. Cinta artinya, wah, seperti jadi favoritnya Tuhan gitu. Itu harus orang rendah hati. Orang rendah hati itu favoritnya Bapak. Kita bisa punya anak ya, kasihnya sama. Buktinya kalau satu jatuh ke jurang, pasti dicari, nggak peduli siapa. Tapi ada anak tertentu yang membanggakan atau menyenangkan. Tapi ada anak tertentu membuat kita mencintainya dengan rasa duka. Karena dia nakal sekali, nggak nurut. Itu bedanya. Rendah hati itu membuat Tuhan itu mencintai kita dengan bangga. Itu Maria. Nah, kita belajar dari Elizabeth sekarang. Elizabeth ini ternyata sama gedenya hatinya. Ini luar biasa. Ini malah menurut saya lebih besar hatinya. Karena dia di pihak yang kalah. Atau di pihak yang dikalahkan. Padahal dia lebih tinggi kastanya kalau memang ada kasta. Coba saya bacakan ya. Ayat 30 dulu ya. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Saya tunjukkan bahwa Elizabeth gak tahu menahu kedatangannya. Karena ketika dia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth, lalu ayat 41, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ada surprise element, ada element of surprise, ada faktor kejutan di ayat 41. Selain itu, saya yakin Elizabeth tidak tahu menahu bahwa Maria sedang hamil. Kalau seorang wanita baru hamilnya minggu pertama, kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jangan pernah kita harus mesti hati-hati. Apalagi laki-laki kadang-kadang orang sensitif. Oh, lagi hamil ya? Ternyata enggak. Waduh, itu malunya luar biasa. Ya kan, nanti kita gimana? Kita mau menjelaskan gimana. Udah jangan komentar sampai orang itu confirm sendiri. Oh, aku sudah ada isinya. Oh, selamat ya, gitu aja. Apalagi kalau minggu-minggu pertama nggak kelihatan tuh. Mungkin bisa glowing kayak atau apa. Ada orang berkata kalau ibu hamil itu kelihatan sinar dari dalamnya. Ya, jadi lebih cantik dan sebagainya. Amin ya. Tapi nggak tentu juga sih, karena maksudnya kita nggak bisa menebak dia hamil atau enggak. Elizabeth nggak tahu. Jadi saya tahu di sini semua kata-kata Elizabeth berikutnya di ayat-ayat berikut, ayat-ayat kemudian ini semuanya itu adalah oleh karena pewahyuan dari Allah Roh Kudus. Karena dia tidak tahu menahu kehamilan Maria, kehamilan muda. Dan juga dia nggak mikir kapan kondangannya, ya kan? Dia nggak tahu kan, nggak pernah dapat undangan. Lalu tiba-tiba dia sudah hamil, belum lagi Maria masih belia. Mungkin usianya 16-17. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjak anak dalam rahimnya. Lalu berseru begini ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring. Ya, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Wow. Bisakah kita itu ucapkan berkat pada orang yang sudah diberkati? Nah, kalau kita itu memberkati orang yang miskin, orang nggak punya apa-apa, atau punya lebih sedikit dari kita, biasanya itu disebut belas kasihan atau amal sosial. Tapi orang gitu nggak tentu terbukti loh. Kita yang bisa kasihan sama orang lain, bisa jadi orang yang sama, yang iri sama orang yang punya lebih. Nggak tentu loh.
Nggak tentu. Ya. Ada orang yang punya sifat buruk komunisme di dalam rohnya. Kalau orang nggak punya, saya bagi. Tapi kalau orang punya lebih, kok enak dia? Lebih baik dia mati. Karena hati kita penuh dengan iri. Tapi orang itu baru teruji, bukan hanya kalau belas kasihan dengan orang yang lebih kasihan dari dia. Tapi kalau dia bisa lihat, orang yang sama atau orang yang tidak selayak dia, dapat berkat lebih dari dirinya, bisa nggak kita berkata, God bless you, I'm happy for you. Aku belajar giat, dia yang cum laude. Ya kan? Ketika aku belajar lebih giat lagi, aku cum laude, dia summa cum laude. Saya dapat A, dia dapat A+. Waktu saya A-, dia A. Gimana ini? Kalau teman-teman yang IQ-nya nggak nyampe, kita bahkan, karena kita itu amal sosial jiwanya, kita kumpulkan, kita kasih les-lesan gratis sama mereka. Ya, adalah mereka-mereka yang bertindak seperti Koko, seperti Cici-Cici, secara akademis yang terbeban untuk teman-temannya yang kurang pintar. Tapi dia sangat keji loh, biasanya sangat-sangat kejam dengan saingannya, yang 11-12 beda tipis sama dia. Menurut saya, Elisabet itu berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu, sama-sama hamil ajaib. Cuman yang satu dengan sperma. Tapi dia mandul. Ini Elisabet adalah Sarah versi perjanjian baru, meskipun nggak setua itu. Tapi sudah lewat masa-masa mengandung. Ini usianya sanak saudara kelihatannya seperti cousin atau sepupu, padahal sebenarnya Elisabet itu kayak tantenya Maria, jauh lebih tua. Sama-sama hamil ajaib, stealing the thunder. Loh gimana kalau Anda lagi ulang tahun atau sweet 17 atau Anda lagi menikah, tiba-tiba semua orang perhatiannya kepada seseorang, kepada saudara Anda yang, gimana kalau Anda punya spotlight atau lampu sorotnya itu dicuri oleh orang lain. Semua di seluruh kota, di seluruh desanya Elisabet dan Sakaria suaminya itu lagi membicarakan janin Yohanes Pembaptis kok. Semua lagi heboh ini. Ini loh, 2 orang suami istri dari keturunan Harun orang Lewi. Terpandang mereka itu keluarga imamat. Wah, bisu lagi keluar dapat namanya bagi anaknya. Lalu hamil tua. Semua lagi heboh, tiba-tiba datang Maria stealing the thunder. Mengambil spotlight atau lampu sorotnya, mencuri halilintar. Bayangkan, bisa nggak perempuan lah, ngomong dunia cewek, kalau kita saya nggak terlalu ngerti nih, coba. Pesta sama-sama, beli gaun yang mahal dari satu desainer. Datanglah rivalnya, pakai baju yang persis sama. Kalau nggak pulang, coba. Pulang, nggak mau, aku mau pakai baju ini. Nggak mau pakai baju ini. Maria, nggak hanya itu, bedanya dengan Maria hanyalah ada berliannya, gaunnya sama. Maria lebih dimuliakan, padahal kalah kasta. Maria itu rakyat jelata. Dia dari suku Yehuda. Tapi yang ini dari suku Imamat. Keturunan Harun langsung ningrat. Maria itu profesinya nggak tahu apa, biasa saja. Wanita zaman belum emansipasi, belum punya posisi tinggi. Ini adalah imam besarnya contohnya, semacam itulah. Dia yang membawa yang terpilih tahun itu menjadi the imam of the year. Yang membawa, yang langsung berhadapan dengan Tuhan di ruang tahta suci. Dan mereka dari keluarga hamba Tuhan. Keturunan Harun, kalah jauh lah. Kalah jauh. Tapi dia berseru, God bless you more than he has blessed me. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Waduh, coba baca lagi yang 43 ya, saya tunjukkan betapa susahnya. Siapakah aku ini? Ini bukan kata-kata yang sarkastik ya. Ya kan aku kan siapa ya kan, nggak diundang di ulang tahunmu. Nggak, itu lain cerita. Siapakah aku ini, itu dengan rendah hati, dengan hancur hati. Siapa aku ini? Sampai ibu Tuhanku. Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya salammu, ketika salammu sampai kepada telingaku, anaknya pun diikut-ikutkan. Nah ini yang susah. Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Gini ya. Mama sama mama. Ya. Kalau soal lain-lainnya mereka bisa ngalah. Coba apa yang mereka nggak bisa ngalah?
Anak, betul. Saya barusan dengar ada yang ngomong anak di belakang saya. Nggak bisa. Apalagi kalau mama yang sudah tiger mom ya, mama macan gitu ya, ibu yang ibu yang maunya anaknya yang the best, yang terbaik. Dia nggak mungkin ngalah. Dia bisa ngalah apapun, bahkan suami pun dia bisa ngalah. Ya, andai kata suamiku nggak seperti suamimu, ya sudahlah. Tapi anakku, jangan berlomba, jangan bertanding. Jangan melawan anak saya. Anak saya yang terbaik di seluruh dunia. Itu bisa kalau perlu ya, mereka akan berani untuk cakar-cakaran untuk itu. Anakku juara 1. Nggak bisa, pokoknya anakku juara yang utama. Segala sesuatu yang nomor 1. Kasih ibu kan? Untuk dia bisa sangkutkan anaknya, ini luar biasa. Dia berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Dia muliakan anak orang lain. Nah, mungkin sanak saudaranya jadi lebih gampang, lebih susah. Biasanya sama tetangga lebih nggak saingan daripada sama sister sendiri. Kalau sudah masalah family, keluarga itu lebih rumit. Sampai ibu Tuhanku, yang diangkat itu rahimnya. Datang mengunjungi aku, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anakku mendengar suara anakmu, gitu ya. Berdiri memberikan standing ovation. Anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Saya ngerti kenapa Yohanes Pembaptis dititipkan ke keluarga Elizabeth. Karena Yohanes Pembaptis itu harus punya sifat kayak maminya. It's okay untuk ngalah. It's okay untuk juara 2. Nggak apa-apa di posisi kalah. Kalau itu untuk kemuliaan Allah. Ini luar biasa. Andai kata Yohanes Pembaptis dibesarkan oleh tiger mom, nggak jadi nabi dia. Nggak bisa ya. Lu jangan kalah sama cousin lu ya. Kamu jangan kalah sama sepupumu itu. Kamu harus juara 1. Kalau dia punya pengikut membaptis, kamu membaptis harus banyak. Ya, dia harus makin berkurang, kamu harus makin bertambah. Namamu yang harus disembah. Kebalikan, sifat Yohanes kan begitu. Yohanes pernah mengucapkan sesuatu yang sama seperti maminya. Tuhan Yesus benar yang mengucapkan, bukan Yohanes. Seorang sahabat mempelai, kalau mendengar mempelainya datang, dia bergirang. Itu loh Yesus yang ditanyai tentang kenapa kok pengikutmu tidak berpuasa seperti pengikut Yohanes. Di-compare tuh. Pelayanan Yesus paling banyak di-compare, paling banyak dibandingkan dengan pelayanan Yohanes. Waktu Yohanes mau dibenturin sama Yesus, dia berkata apa? Jangan begitu, nggak ada orang bisa mengambil sesuatu bagi dirinya kecuali dikaruniakan dari atas. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Persis kayak maminya. Maminya sama Maria, mama sama mama, anak sama anak. Lalu Yesus berkata, bukankah sahabat mempelai bergirang? Dan itu Yesus alami ketika masih di perut. Yesus jauh lebih muda, 0,5 tahun. Yohanes Pembaptis mendengarkan, sahabat mempelai itu mendengarkan, mama ketemu mama, dengar suaranya. Langsung melonjak girang. Yesus berkata, Yesus menjelaskan juga hubungannya dengan Yohanes. Saya ngerti kenapa ya Yohanes itu ditaruh di keluarga kayak gitu. Yang mendidik dia, hingga dia menjadi nabi di padang gurun, adalah Sakaria, papanya yang adalah imam keturunan Harun. Mamanya juga keturunan Harun. Tapi mamanya adalah wanita yang berhati besar, luar biasa. Nggak mungkin bisa. Kalau mama sama mama, nggak ngalahnya itu anak. Ini mamanya berkata, anakku berdiri, kasih respek sama anakmu. Saya baca gini mau nangis, saya berkata, ini dia. Ini bukan mama tanpa ambisi. Buktinya kalau dia nggak punya visi, anaknya nggak jadi nabi. Dia punya visi bukan ambisi. Visinya roh bukan kedagingan. Tulis nomor 2, hikmat dari Elizabeth ini seperti ini. Tidak perlu adanya roh persaingan. Ngapain sih bersaing? Seolah-olah Tuhan itu tidak bisa memberikan karunia yang berbeda. Nggak perlulah. Katakan pada dirimu sendiri setelah Anda berusaha. Nggak apa-apa kalau aku nggak sedih berkati tetanggaku. Nggak apa-apa kalau aku nggak seberuntung dia. Aku nggak sesehat dia, padahal aku terus yang olahraga itu makan sembarangan. Nggak apa-apa lah. Belajar untuk berkata, diberkatilah engkau, kawanku, diberkatilah buah rahimmu. Bisa nggak? Ketika mungkin ada seorang pasangan suami istri yang masih belum dikaruniai anak, lalu tiba-tiba tetangganya yang selalu berkata, nggak mau lagi nambah anak, candaan kan gitu, ayo nambah anak lagi lah, enggak lah. Minggu depannya hamil, lalu habis itu besar perutnya, lalu 9 bulan kemudian keluar. Anda lihat tetangga ini tolak-tolak anak, dapat anak terus sampai 4. Saya minta-minta, 1 pun belum dapat. Bisa nggak? Kalau anak itu lahir, jangan Anda di rumah lalu menangis.
Bisa nggak seperti Elizabeth? Diberkatilah engkau. I'm happy. Ya kan? Aku nggak dapat anak, tapi kamu dapat anak lagi satu. Se-happy kalau aku dapat anak sendiri. God bless you. Bukan blessing yang sarkastik atau yang sinis. Bukan. Sungguh-sungguh bangga. Diberkatilah keluarga itu. Dan Anda nggak less happy dengan begitu. Anda nggak jadi lebih sedikit bahagianya, itu enggak. Bahagia untuk orang lain itu juga jenis kebahagiaan. Anda merasa kasih Yesus cukup bagimu. Sekalipun kalau Anda belum dikaruniai keturunan, siapa tahu nanti dikasih, ya kan? Tapi kalau enggak pun, Yesus cukup bagi kami. Bisa enggak kita happy untuk mereka? Ini Elizabeth luar biasa. Kalau bicara rahim itu udah perasaan seorang ibu. Itu sudah wanita banget. Jangan coba masuk ke area itu. Tapi ini pun Roh Kudus bertata. Makanya Elizabeth itu menurut saya tidak kalah luar biasa sama Maria. Ini orang dahsyat batinnya. Tidak perlu adanya roh persaingan di antara kita semuanya. Entah itu pekerjaan, entah itu saudara seiman, entah itu saudara beneran, entah itu kekayaan, sukses, achievement, atau pencapaian di dunia kerja, entah itu antar gereja, come on lah. Antara hamba Tuhan, pendeta, saya bersyukur hari ini saya bisa bersama dengan sahabat-sahabat Pak Weliar, Bu Maulin. Kita semua itu saling melengkapi, ya kan? Apa sih yang kita mau cari di hidup ini kalau nggak memuliakan Tuhan? Tidak perlu ada roh persaingan apa-apa seharusnya di dalam tubuh Kristus. Yang terakhir, 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Apa ini? Endingnya begini. Poin ketiga saya beri. Kedua-dua mereka tahu nggak? Maria Elizabeth itu punya satu hal kesamaan. What do they share in common? Dua-dua adalah orang yang percaya ketika Tuhan mengatakan sesuatu pada mereka. Sehingga saat mereka percaya, janji itu terlaksana. Giro Tuhan itu cairnya itu di iman kita, bukan di realita dulu. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti sebelum ada pun satu buktinya, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi dua-dua ini adalah orang yang setipe. Tuhan ngomong, dia percaya. Meskipun awal-awalnya Sakaria pun, siapa sih enggak? Istri sudah manulah, dibilang mau hamil, nanti gimana? Anaknya nanti lahir gimana? Apakah anaknya nanti lemah, sakit-sakitan, atau mungkin nanti anaknya berkebutuhan khusus, dan sebagainya. Orang kan punya concern. Tapi dalam ruang yang holy begitu, nggak bisa mereka ragu, langsung bisu. Bisu itu bukan Tuhan marah sama Sakaria, papanya Yohanes Pembaptis. Bisu itu supaya dia kalau Tuhan itu seperti mau ngomong gini loh, kalau you tidak punya kata-kata iman untuk disampaikan, mending jangan ngomong sama sekali. Daripada ragu dan bimbang, meracuni orang lain dan diri sendiri, dibuat bisu sekalian. Until you have something good to say. Sampai kita memiliki sesuatu yang baik dan membangun yang bisa kita katakan, baru boleh buka mulut. Kadang-kadang itu masalah manusia kan gitu. Kita banyak bicara yang nggak perlu. Dan nanti jangan-jangan diseret ke pengadilan karenanya. Tapi Elizabeth enggak gitu. Elizabeth percaya. Sakaria kurang waktu itu. Tapi Elizabethnya percaya. Dua-dua wanita ini punya kesamaan. Meskipun sama-sama ketakutan waktu terima berita. Apalagi Maria, perawan. Bagaimana itu bisa terjadi? How can that happen? Tapi Tuhan berkata itu semua akan terjadi karena Roh Kudus akan menaungimu. Wow. Dua-dua punya satu kesamaan. Yaitu mereka sama-sama percaya ketika Tuhan mengatakan. Baik lewat malaikat kek. Nggak tentu Tuhan ngomong langsung, kadang-kadang melalui perantaraan. Atau melalui hamba Tuhan hari ini dalam hidupmu. Melalui saat teduh, melalui khotbah, melalui renungan harian, melalui suatu kejadian. If God speaks to you, kalau Tuhan bicara pada Anda, percayalah. Karena poin nomor 3, tulis ini hikmat yang kita pelajari hari ini. Ada berkat yang nyata bagi orang yang percaya. Ini yang saya sebut dalam bahasa Inggrisnya, the blessedness of believing in God's word. Kata bahagia yang Anda baca di ayat 45 dalam bahasa Inggrisnya itu blessedness. And blessed is he. Kata blessed, bukan hanya happy, tapi blessing. Diberkatilah orang yang percaya. Ada berkat nyata mengikutinya. Oke, 3 poin sederhana ya. Ini hikmat yang kita dapatkan dari 2 wanita yang luar biasa. Satu mamanya Yesus, satu lagi tantenya. Dan hari ini biar pria wanita diberkati lewat teladan hidup mereka. Khususnya perempuan kita juga akan doakan. 1, tidak mentang-mentang setelah diangkat oleh Tuhan. 2, tidak perlu adanya roh persaingan. 3,
ada berkat yang nyata bagi orang yang percaya. Haleluya. Siapa rindu diberkati Tuhan? Mari kita mengangkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang mengasihi putra dan putrinya semua. Dalam nama Yesus, amin.